Silakan duduk, Tuhan memberkati. Hari ini sore ini kita akan belajar sehat roh, jiwa, tubuh. Ya, tadi filenya saya revisi isinya, tapi saya belum revisi judulnya. Judulnya hanya sehat roh dan tubuh, tapi lengkapnya sehat roh, jiwa, tubuh. Kalau tadi pagi jam 10 puzzle in family. Ya, tadi pagi jam 10 siapa yang ikut Zoom? Iya, 1/5. Siapa yang tidak ikut angkat tangannya? Bertobatlah saudara ya. Lihat rekamannya karena yang ikut tadi diberkati ya. Nah sekarang kita belajar mengenai sehat roh jiwa tubuh. Kenapa? Karena dalam kitab Tesalonika, saya ayatnya nggak ada ya, saya nggak masukkan di file, tapi filenya boleh mulai ditayangkan. Oke, biar saya lihat juga. Oh, sana monitor sananya nggak ada ya. Oke, kalau gitu saya agak maju nggak apa-apa ya. Dalam kitab Tesalonika ada dikatakan begini, menjelang hari Tuhan ya supaya kamu sempurna roh, jiwa, tubuh. Jadi Alkitab Kristen mengajarkan manusia itu roh, jiwa, tubuh. Ada juga pelajaran mengenai dikotomi, jadi hanya nyawa sama tubuh. Tapi Alkitab dengan jelas supaya kamu sempurna roh, jiwa, tubuh. Nah hari ini belajarnya begini. Gimana kita sehat tubuh dulu, demikianlah roh. Gitu, logikanya kira-kira begitu ya. Oke, kita mulai dengan Kejadian 2 ayat 7. Jadi saya nggak usah bilang next, tapi mengikuti ya. Gitu, oke. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi supaya hidup, tanah sudah dibentuk, enggak hidup sebelum diberi nafas hidup. Jadi supaya sehat, bernafas. Karena nafas itu dari Tuhan. Mau mati, diambil nafasnya. Kalau orang diambil nafasnya, matilah. Nafas itu dari Tuhan. Bahkan disebut nafas hidup. Oke. Berikutnya Ayub 33 ayat 4. Saya cerita dulu sebelum baca ayat ini. Ayub sakit, maka sahabatnya itu ada 4. Elifas, Bildad, Sofar, Elihu. Ya. Yang mau buku bedah kitab Ayub, nanti saya WA bukunya. Loh buku kok di WA? Karena filenya PDF. Ya. Saya WA ke Pak Yongki, semua jemaat boleh dapat gratis ya buku e-book. Kitab Ayub dibedah, ya. Tuhan marah sama Elifas, Bildad, Sofar. Waktu Ayub sakit, 3 orang ini nasihatnya salah. Nah yang Elihu itu benar, maka Tuhan gak marah sama Elihu. 1 ayat saja, karena Elihu bicara 3 pasal. Elihu bilang begini sama Ayub, Roh Allah telah membuat aku hidup dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Hidup yang sehat, karena lagi bicara topiknya mengenai Ayub sakit. Mau sembuh, nafas yang maha kuasa. Nafas yang dibikin membuat Adam hidup. Ya, oke, 1 ayat lagi. Mau dibawa kemana nih ya? Saya bawa ke mengenai bernafas. Kan kita bicara mau sehat badan. Mau sehat bernafas loh. Kok bisa begitu? Ya, tadi 2 ayat ya, tambah 1 ayat lagi, Yehezkiel 37 ayat 5. Saya cerita lagi mengenai Yehezkiel, ayatnya banyak. Nanti saya baca 1. Bangsa Israel yang sakit diilustrasikan seperti tulang belulang kering. Lalu gimana supaya sehat? Berfirmanlah Tuhan kepada Yehezkiel, bernubuatlah hai anak manusia kepada tulang-tulang itu, supaya nafas kehidupan dari utara, selatan, timur, barat berhembus kepada tulang-tulang itu dan mereka akan bangkit menjadi tentara yang gagah perkasa. Lalu bernubuatlah Yehezkiel kepada tulang-tulang itu. Saya baca 1 ayat. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalam hidupmu supaya kamu hidup kembali. Dan ayat selanjutnya menceritakan bagaimana tulang-tulang itu muncul daging yang baru, otot yang baru, lalu bangkit menjadi tentara yang perkasa. Bagaimana tulang kering jadi sehat, tulang yang berserakan seolah-olah kayak mati jadi tentara lewat
nafas yang dihembuskan. 3 ayat ini membawa saya setahun terakhir ini belajar olah nafas. Loh Pak, orang Kristen kok boleh olah nafas? Ya tergantung. Karena olah nafas ini ada New Age Movement, ada Hindu, ada Buddha, ada aliran pawang hujan, ada aliran kesaktian, ada aliran kundalini lagi. Lihat YouTube-nya, waduh itu kayak orang kesurupan. Dan hasilnya yang laki-laki jadi perkasa, yang wanita jadi birahi, tapi menggelepar begitu. Wah ini mah setan menurut saya. Maaf, tapi saya bilang itu setan ya. Tapi saya belajar olah nafas dari Amerika malah, John Kabat-Zinn, dari Fakultas Kedokteran MIT. Itu gurunya namanya Profesor Emeritus Dr. John Kabat-Zinn. Saya belajar juga dari Belanda namanya Wim Hof. Yang lumpuh berjalan, autoimun sembuh, kanker sembuh. Ini menarik para dokter dan profesor untuk meneliti kok bisa sembuh. Researcher, maka akhirnya Wim Hof dan termasuk anak buahnya dibawa ke rumah sakit. Oh pH-nya naik, hemoglobin bertambah, kok orang inflamasi lutut bisa sembuh. Oh ternyata menaikkan interleukin 10, nggak ada mengenai pranaya, mengenai aura, atau tutup mata, kosongkan pikiran. Goblok dong kosongkan pikiran. Maka saya ngajari olah nafas sekarang ini. Dan saya yakin, ya, saya bukan New Age Movement, saya bawa saudara dekat sama Tuhan. Kenapa? Kalau yang lain ngajari olah nafas kan tutup mata, kosongkan pikiran, dalam hati saya goblok loh. Kalau saya enggak saudara ya, tutup mata juga boleh, arahkan hati sama Tuhan. Dan ambil nafas dari Tuhan, sembuhkanku. Nafas dari Tuhan, pulihkanku. Kenapa? Memang yang menyembuhkan itu Tuhan. Tapi juga nafasnya Tuhan, itu di ayatnya. Nafas Tuhan itu menyembuhkan loh. Bahkan nafas itu punya Tuhan. Saudara tidak bisa pertahankan nafas saudara. Cabut nafasnya, mati. Mati. Nggak percaya? Maju ke depan. Saya hentikan nafas saudara. Tumpang tangan, bukan. Tumpang leher, tekan sedikit, mati. Karena saudara nggak bisa bernafas lagi. Jadi nafas itu hidup, tapi nafas itu menyembuhkan. Aduh, 6 bulan terakhir ini terutama saudara, saya menikmati WA. Pak, saya autoimun sembuh. Pak, tumor saya udah kempes. Pak, saya udah belasan tahun minum obat tidur. Saya lepas obat tidur. Jadi kalau saudara ada yang minum, kista, kanker, gak bisa tidur, datang sama saya, ikut grup tak ajari gratis saudara. Saya belajar itu bayar. Saya belajar olah nafas itu bayar. 1 modul 100.000. Singkat cerita dapat 14 modul. Waktu saya mau lonceng untuk berbayar, Tuhan ingatkan saya waktu saya berdoa, anak saya kena COVID Delta, tergeletak di lantai, pingsan, nggak tahu dipanggil Tuhan, karena nggak di rumah sakit. Kalau di rumah sakit kan kelihatan jantung-jantungnya udah berhenti gitu ya. Cuma waktu saya berdoa begini sama Tuhan, Tuhan, aku nih sejak lahir baru nggak pernah berhenti pelayanan. Buahku udah banyak. Panggil saya hidupkan anakku, saya bilang begitu. Wih, anak saya hidup. Saya nggak mati-mati, saudara. Jadi saya memandang hidup saya ini perpanjangan. Lalu waktu saya mau lonceng, Tuhan itu ingatkan doa itu. Saya bingung apa maksudnya gitu. Maksudnya Tuhan itu bilang gratiskan. Lah Tuhan saya bangkrut Tuhan. Saya punya usaha, saya punya bisnis. Ini nanti jadi bisnis saya yang baru. Banyak orang sakit. Kemo bisa 500 juta. Kalau ke Penang 800 juta. Ke Singapura. Ya kemonya sih mungkin cuma 800 juta. Tapi tambah ini, tambah itu, nginepnya, terperpanjang lagi. 2 miliar habislah pasti. Saya udah 6 tahun pelayanan namanya SOS, sahabat orang sakit. Orang sakit mau ke Penang, mau ke KL, mau ke Singapura, gak punya teman, gak punya apa. Tim dari SOS akan jemput di airport. Yang jemput ini bukan orang nganggur, dia cuti potong gaji. Akan jemput di airport, bawa ke rumah sakit, di rumah sakit mahal, padahal udah bisa rawat di rumah, dicarikan kos-kosan yang murah. Ya orang itu bayar sendiri, itu tim kami SOS. Kami ada rumah singgah di Makassar, di Batam. Orang dari Papua, Manado, atau dari Sorong, Maluku. Paling kota besar terdekatnya Makassar. Rawat inap, menginap di mana? Sediakan rumah singgah, gratis, makan gratis. Jadi saya berkecimpung dengan orang sakit itu udah 6-7 tahun. Dan banyak di antara mereka yang ke Penang, ke Singapura. Saya tuh tahu bener kalau ke Penang itu habisnya berapa. Lalu saya tawarkan, gak punya duit, olah nafas deh. Sembuh Pak. Nafasnya Tuhan yang menyembuhkan, masa nggak sembuh? Kalau punya duit silakan berobat ke dokter. Kalau dokter angkat tangan cari saya. Saya sering bilang begitu. Kalau dokter udah angkat tangan cari Pak Jarod. Karena saya punya dokter di atas segala dokter. Siapa namanya? Tuh ya, yang punya nafas. Nah,
Nafas itu menyehatkan tubuh. Anda mau bukti? Ikut saya. Anda punya minum kista kanker diabetes, cek pH darah. Ya, atau cek, kalau mahal, cek pH urin. Katakanlah 6. Orang sehat itu pH darahnya 7,4. Anda punya pH 6, saya ajari gratis sebulan pasti 7,4. Bahkan dalam 30 menit Anda pH-nya naik, itu saya berani pastikan. Ya, sekarang saya udah buka kelas yang ke-69. Satu kelas itu satu WA group 512. Jadi udah 30.000 orang ikut. Maka saya makin yakin, ya. Kenapa? Hampir tiap hari terima WA orang sembuh. Begitu sembuh, Pak Jarod minta rekeningnya, mau nyumbang. Saya bilang kalau sembuh sumbang gereja, sumbang panti asuhan. Saya tidak terima sumbangan. Kenapa? Yang menyembuhkan bukan saya. Nafas dari Tuhan. Ayub tuh dinasihati sama Elihu. Nafas yang maha kuasa itu menyembuhkan. Nah, menyembuhkan apa? Menyembuhkan badan. Yang badan ini nanti dikubur, hancur juga saudara. Anda capek-capek ngobatin badan, mati itu dimakan rayap, dimakan cacing. Habis juga. Apa yang lebih penting dari badan? Roh. Nah, kalau badan ini bisa sehat lewat olah nafas, lalu roh itu sehatnya gimana? Nah, ini yang penting sebenarnya rohnya ya. Mazmur 42 ayat 8. Nah, supaya roh sehat. Ini yang penting saudara. Badan sehat mati juga. Amin. Amin gak amin mati juga saudara. Saudara amin gak amin Anda mati loh. Amin. Loh, gak amin juga mati. Ada yang mau kekal di sini ya. Ya siapa tahu saudara ya Tuhan datang ada belum dipanggil ya emang kita gak akan mati. Tapi secara umum ya kita disebutnya bakal mati saudara. Mau mati sehat, mau mati sakit, mau mati kaya, mau mati miskin. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang terkenal mati, enggak terkenal mati. Semua orang pasti mati, bahkan saudara juga pasti mati. Ya, orang lahir itu pasti mati. Amin? Tidak amin mati juga, amin. Tapi masalahnya kalau mati kemana itu lebih penting ya. Supaya rohnya ini sehat gitu ya. Lah apa itu supaya rohnya sehat? Mazmur 42 ayat 8. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, pada malam hari aku menyanyikan nyanyian. Suatu doa kepada Allah kehidupanku. Kalau tadi nafas itu menghidupkan badan. Waktu masih berupa tanah, belum hidup. Dikasih nafas Tuhan, hidup dia. Jadi nafas itu menghidupkan, betul memang ayatnya begitu. Menghidupkan badan. Tapi kalau yang menghidupkan roh, doa. Ya, maka kalau file berikutnya semua pendeta juga berkata ya bahwa nafas orang percaya itu doa. Doa itu nafasnya orang percaya. Lah Pak itu banyak berdoa kok, rohnya enggak sehat Pak. Maling juga, jatuh dosa juga, jadi homo juga, lesbi juga. Doa yang kayak apa dulu? Bahkan pendoa syafaat pun bisa rohnya sakit. Karena doanya dia itu kerja sebagai pendoa. Ya, atau ada doanya capek, kenapa? Doanya minta, nggak dapat lagi. Doanya nangis-nangis lagi, Tuhan sembuhkan saya Tuhan, hidup sekali kok susah. Gimana sehat saudara, nangis tiap hari, matilah dia. Apa itu doa yang menyehatkan? Daud berkata, suatu nyanyian atau ucapan syukur. Maka kalau berdoa itu jangan nangis-nangis. Tuhan terima kasih, aku sembuh, terima kasih Parkas sembuh, terima kasih Tuhan itu ciptakan tubuhku luar biasa. Tuhan pintar sekali, ada regenerasi sel. Aduh saya pasti sembuh Tuhan, terima kasih. Doa ucapan syukur, karena ada ayatnya. Sampaikanlah segala permohonanmu dalam ucapan syukur. Tuhan terima kasih Tuhan, aku pasti ada yang mencintai aku. Suatu saat aku menikah, punya pacar dan menikah. Terima kasih Tuhan. Begitu ya, habis berdoa bukannya berseri-seri, ada yang naksir saudara. Doa Tuhan, kapan aku punya jodoh Tuhan, yang lain nikah, aku kan nikah Tuhan. Habis doa bukannya jelek, siapa yang suka? Kalau doa itu ucapan syukur saudara. Kalau doa itu ucapan syukur. Dulu saya berpikir saya diabetes, tapi saya berpikir lain sekarang. Saya belajar mengucap syukur. Tuhan tuh pintar sekali loh. Yang satu dibikin kalau makan karbohidrat sakit. Yang satu dibikin kalau makan banyak kacang asam urat. Yang satu dibikin kalau banyak makan daging darah tinggi. Yang satu dibikin kalau makan lemak kolesterol. Kalau dia nggak makan lemak nggak kolesterol. Oke, ilustrasi biar gampang. Kalau Anda punya kambing, dikasih makan daging sehat atau sakit?
Ya udah, jangan makan daging tuh kau domba, rumput aja. Singa dikasih rumput, matilah dia. Maksud saya kalau Anda tuh kambing, udah makan aja salad. Kalau Anda harimau, makan aja daging. Nggak usah pengen orang lain makan apa gitu loh. Ada loh orang itu makan kopi, enak banget. Tapi Anda makan kopi berdebar-debar, ya udah nggak usah minum kopi. Tiap orang itu sama-sama manusia, tapi spesiesnya beda-beda. Jadi saya berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan ciptakan aku bukan pemakan karbohidrat. Aku nggak sedih kok Tuhan nggak boleh makan nasi. Cuma nasi, aku bisa makan daging, enakan aku dong. Jadi sekarang saya nggak pernah doa lagi, Tuhan sembuhkan saya orang diabetes. Siapa bilang saya diabetes? Selama saya nggak makan nasi, nggak makan karbo, saya nggak diabetes kok. Cuma saya tuh spesies mau makan daging gitu aja. Selama makan daging, makan ikan saya sehat kok. Kenapa harus menangisi apa yang tidak boleh saya makan? Domba tuh nggak pernah nyesel nggak boleh makan daging, nggak pernah. Ya, dia lihat rumput itu ya senang gitu ya. Jadi kalau orang itu sudah makan sesuai dengan spesiesnya masing-masing, ya, kalau istilah kerennya sesuai dengan DNA-nya masing-masing, namanya genomic diet. Sehat saudara, udah nggak usah pengen orang lain makan apa. Ya, kita makan aja apa yang cocok buat badan kita. Dan kita nggak usah berpikir saya itu orang sakit, enggak. Tuhan terima kasih Tuhan, aku ini spesies yang luar biasa. Bisa makan pare enak banget, yang lain kepahitan. Jadi saya sekarang udah gak berpikir lagi bahwa saya orang sakit gitu. Domba itu gak pernah berpikir, Tuhan kenapa aku makan daging sakit, Tuhan sembuhkan aku Tuhan. Itu daging itu domba goblok itu saudara. Jadi saudara jangan maksud saya maaf ya, jangan goblok. Udah, Anda itu makan makanan yang pas. Ya, itu kalau kembali ke makanan. Sekarang kalau bicara doa. Doa yang membuat roh kita kuat itu doa ucapan syukur. Lah gimana mengucap syukur Pak? Lagi masalah. Memangnya Daud nggak punya masalah? Daud itu mau dibunuh mertuanya, Samuel 22. 1 Samuel 22, ya. Itu Daud mau dibunuh mertuanya. Itu lari ke Gua Adulam, nyanyi di Gua Adulam. Itu nyanyinya ditulis di Mazmur 57. Apa lagunya? Hatiku siap, oh ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Itu lagunya orang mau dibunuh mertuanya. Belum selesai lagunya, masuk ayat 11-nya. Ku bersyukur padamu di antara bangsa yang Tuhan. Ku bermazmur bagimu. Loh, itu mau dibunuh mertua itu. Ada di sini yang mau dibunuh mertua. Itu Alkitabiah saudara. Maksudnya kayak cerita di Alkitab itu loh. Itu Daud itu, makanya rohnya Daud itu kuat. Karena doanya dia itu doa ucapan syukur. Kan susah ya susah lah. Kalau gampang ya nggak perlu diajarkan. Saya juga ngalami banyak masalah, rumah kebakaran, bangkrut, anak pernah hampir gak naik kelas. Tapi ya singkat cerita masalahnya selesai semuanya. Jadi kita roh yang kuat itu doa, ucapan syukur, pujian, penyembahan, apapun keadaannya. Paulus di penjara, apa nyanyi lagu ratapan? Bukan, Alkitab berkata waktu Paulus di penjara menyanyikan lagu pujian. Tahu lagu ratapan? Tuhan, masihkah kau mendengar doaku? Itu lagu Kristen tapi bukan lagu rohani. Enggak rohani sama sekali. Masih kau mendengar doaku? Untung lagu bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan sampai teriak, masih goblok gak baca Alkitab loh. Gitu. Doa kok nyanyi kok nanya, masihkah kau mendengar doaku? Tidak rohani sama sekali. 1, supaya sehat bernafas. Ya, kalau badan. Kalau roh, doa, ucapan syukur. 2, berikutnya nomor 2, ya supaya sehat apa dong? Makan kalau badan. Tapi makan yang apa? Ya makan yang sehat. Apa itu makan yang sehat? Menu Taman Eden, kata Dr. Tan Chut Hien. Kejadian 1:29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Waktu manusia masih makan menu seperti ini sampai sebelum air bah. Ada Metusalah, ada siapa lagi, itu umurnya 300 tahun, 600 tahun, sampai air bah, menara Babel, lalu orang pada jahat, Tuhan berfirman boleh makan daging supaya cepat mati gitu loh. Ya ayatnya nggak begitu sih, ayatnya supaya mereka umurnya 120 tahun saja. Maka boleh mulai itu saat makan daging gitu ya. Tapi daging itu, oke boleh file berikutnya, sambil lihat ya. Jadi menu sehat itu ya biji-bijian, ya polong-polongan. Kalau di Amerika ini jelas ya, polong-polongan itu bean, kacang-kacangan, nut.
Tapi kalau di Indonesia itu yang bean ya disebut kacang juga, kacang hijau, padahal itu bukan tuh, green bean harusnya ya kan. Jadi sehat itu bean lebih sehat, ya kacang boleh juga ya, tapi biji-bijian yang sebenarnya lebih sehat lagi. Nah sekarang soal makanan, tentu kalau mau sehat secara badan ya, manusia kan sebenarnya menu Taman Eden itu nggak makan daging. Biji-bijian, sayur, buah, kayak orang vegan. Tapi akhirnya boleh makan daging, tapi daging tertentu. Oke, secara cepat aja. Imamat 11 ayat 7, saya ambil satu ayat dari ratusan ayat soal jenis makanan yang tidak boleh. Ya. Demikianlah juga babi, mau babi hutan, babi kandang sama ya. Karena memang berkuku belah dan kukunya berhelai panjang, tapi tidak memah biak, itu haram bagimu. Amin. Enggak ada yang amin kalau karismatik, mana mungkin amin. Advent tuh amin semuanya. Yang karismatik udah mulai bilang, ini pendeta begini jangan diundang lagi nih. Ini mengurangi selera makan ini. Oke, tapi biar saudara ada damai sejahtera juga, secara cepat aja ya, itu haram di situ tuh taumai. Ya, Ibraninya. Kenapa saya sebut begitu? Oke, berikutnya lagi. Untuk nanti menjelaskan kata makanan haram di situ. Sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya King James jelas tuh, itu unclean. Ya, nanti saya akan sebutkan ya, unclean itu apa, tapi bahasa Ibrani dulu taumai. Nah, sama-sama haram, tapi anak haram, ya, itu ayatnya Ulangan 23 ayat 2, itu bahasa Ibraninya mamsare. Saya tulis, saya baca letterlek aja gitu ya. Jadi sama-sama haram di bahasa Indonesia, ternyata bahasa aslinya berbeda. Di mana itu kalau diterjemahkan sebenarnya tidak sah atau ilegal, ya. Gimana kalau uang yang tidak halal, berarti uang haram dengan kata lain ya. Yeremia 17 ayat 11. Itu mispau. Loh, lain lagi haramnya. Ya, tidak halal atau haramnya uang, itu bahasa Ibraninya beda. Lalu gimana kalau yang kitab Perjanjian Baru, di mana Paulus berkata bahwa segalanya halal bagiku. Nah, halal di situ itu beda lagi. Itu sebenarnya XST itu diperbolehkan. Ya, halal, haram, halal, kebalikannya, tapi menggunakan kata yang lain lagi. Nah, sebenarnya begini, sebelum saya masuk yang rohnya. Kalau bicara haram seperti uang haram, itu haram itu dosa. Tapi bicara makanan haram bahasa Indonesia, itu bahasa Inggrisnya paling bagus. Terjemahan bahasa Inggris itu paling mendekati bahasa asli, yaitu unclean. Jadi sebenarnya babi itu bukan haram, tapi unclean. Kalau haram nggak boleh dimakan, kalau unclean boleh, cuma tidak bersih. Dengan kata lain, ya nggak sehat. Tapi karena teknologi modern, unclean itu bisa di-clean-kan. Maka kalau makan babi, minum by clean. Bukan, sudah mati nanti saudara. Ini pendeta sesat lagi nih. Kalau Anda makan babi, Anda makan bawang putih. Kalau Anda makan soto, Anda makan tauge mentahnya sama seledri mentahnya. Jadi makanya orang Tiongkok makan babi kok sehat. Karena mereka makan cleanernya, antioksidannya. Ya, makan lada hitamnya. Jadi itu pembersih semuanya tuh, ya. Anda makanan masakan Korea atau masakan Jepang, jangan lu suka wasabinya. Orang Indonesia dia yang kacau, ke tempat Jepang, wasabi kagak dimakan, kerasan Korea, sayurnya kagak dimakan, matilah kau. Yang dimakan kotornya semuanya. Padahal setiap menu itu ada unclean-nya, semua menu bakaran ada timunnya, karena itu yang membersihkan karsinogen yang ada pada bakaran. Jadi selama Anda makan bumbu-bumbuan, bumbu itu Belanda, Eropa tuh jejak kita cari apa sih? Cari bumbu. Karena bumbu itu antioksidan yang luar biasa. Ya, bahkan kalau dokter Elizabeth Subrata itu memberikan beberapa antioksidan kunci. Kunci itu namanya ribuan antioksidan. Vitamin C antioksidan, vitamin B1, 2 itu antioksidan semuanya. Tapi ada antioksidan kunci yang ada di lada hitam, ada di bawang putih, ada di jahe, ada di kunyit, ada di santan tapi yang nggak dipanasin. Ada di grapefruit. Dulu saya pikir grapefruit itu anggur, grapefruit itu enggak, jeruk bali. Di seluruh muka bumi ini ada beberapa antioksidan kunci yang tiap negara itu ada, itulah adilnya Tuhan. Jadi kalau ini mah New York ya, tapi kalau di Indonesia ya nggak usah cari olive oil, cek susah ke Israel masih harus dititip yang ke sana. Minum aja VCO, uang kelapanya banyak banget. Lah Anda di Amerika nggak usah cari VCO. Anda cari minyak lemak sehat yang di sana, omega 3 udah. Di seluruh dunia ini sudah berikan makanan yang bikin sehat.
Ya, wah karismatik senang nih. Oh, berarti masih bisa. Makan yang unclean-nya, yang penting minum baik clean-nya gitu kan. Ya, dalam arti begini, supaya kita sehat, badan kita ngomong badan dulu, ya bernafas. Ternyata nafas bisa menyehatkan badan. Rohnya sehat, ya doa. Tapi doa ucapan syukur. Supaya badan kita sehat, ya makannya makanan sehat. Nah kalau roh, makanannya apa? Nah ya sekarang makanan roh nih. Kita baca di Amos, ya Amos 8 ayat 11 yang perjanjian lama, nanti perjanjian barunya ada. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini dan bukan kelaparan makanan dan bukan kehausan akan minum, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu makanan. Makanan apa? Makanan roh kita. Tambah satu ayat lagi yang perjanjian baru, biar 2 ayat lebih lengkap ya. Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan roti saja, tambahkan keju dan coklat biar enak. Gitu kan? Bukan begitu ayatnya ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman. Jadi firman itu makanan. Jadi rohnya mau kuat, doa, ucapan syukur. Masih kurang kuat, baca firman. Itu Pak Pendeta apa kurang baca Alkitab, jatuh dalam dosa. Karena dia baca Alkitab itu dalam rangka khotbah. Berarti waktu dia baca Alkitab itu sedang bekerja. Ya stres lah namanya kerja, ya kan? Besok khotbah apa ya, besok khotbah apa ya. Makin baca Alkitab, makin bingung, makin mumet. Matilah dia dalam pembacaan Alkitab. Kenapa? Itu bukan makan, kerja. Orang kerja ya capek lah. Makanya ada pendeta capek kan? Capek, jatuh dalam dosa. Nah saudara harus makan firman. Firman itu makan, baca Alkitab itu makan. Apa artinya? Ya bukan dalam rangka persiapan firman. Anda harus bisa baca Alkitab itu dapat arti, dapat rema. Makanya kalau saya punya anak dulu waktu masih SD dikasih buku saat teduh. Mulai SMP mulai diajarkan kalau bisa nggak usah pakai buku saat teduh. Karena kalau buku saat teduh itu disuapin bukan makan. Ya, makan itu Anda baca Alkitab sendiri, ya, lalu bergumul apa artinya. Nanti Anda bisa dapat arti dan Anda roh itu kayak, wih bener, ini artinya begini, wih bener, iya nih begitu, waduh, kita dapat baca ayatnya, dapat pengertiannya menggebu-gebu. Itu roh kita berarti hidup nih, kenyang nih, dapat kayak pewahyuan, dapat pengertian baru. Iya ya, selama ini aku nggak pernah baca loh, ternyata ada ya, ada ayat, artinya begini, aduh, itu roh kita sedang dijamah, sedang ada arti. Tapi kadang-kadang emang arti itu muncul dalam pergumulan ya. Ketika sedang bergumul, dapat ayat kok jadi pas itu, aduh, makanya firman itu hidup. Kadang arti belum muncul, baca saja, nanti Roh Kudus mengartikan. Nah ketika kita bergaul dengan firman, baca firman, di mana firman itu menerangi hati, maka Daud berkata, Tuhan betapa ku cintai hukum-hukummu. Sampai kita tuh, bener nih, amin, ya gitu. Dapat ayat itu, kita bisa merasakan hati nurani terdalam atau roh kita itu hidup. Nah seperti itulah dalam arti firman itu makanan. Tapi kalau firman itu bukan makanan gitu ya, aduh kebaktian, kalau nggak kebaktian ditelepon sama Pak Yongki lagi, aduh sudahlah dateng aja yang penting duduk setor buka ya, nanti kan zaman sekarang ini nggak usah bawa Alkitab ya kan, bawa gadget, mau buka Alkitab, mau buka game, mana dia tahu pendeta. Lah itu firman begini kagak menghidupkan saudara. Obat tidur itu. Begitu firman Tuhan, 5 tarik nafas tidur. Jadi supaya sehat, badan bisa bernafas itu doa. Makanan yang sehat itu obat. Jangan obat jadi makanan. Makanan yang pas itu obat loh. Makanan yang pas sesuai keunikan saudara, Anda akan sehat. Kalau kambing ya udah makan sayur aja. Kalau macan makan daging aja. Jangan ikut-ikut yang lain, enak. Pokoknya kalau ada enak itu berarti cocok. Kira-kira begitu sebenarnya. Gampangnya itu begitu sebenarnya ya. Enak gitu. Kalau nggak enak ya udah jangan dipaksain ya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, gimana supaya sehat? Tidur. Anda sakit sama dokter dikasih obat, itu kadang dicampur dalam racikannya supaya bisa tidur. Jadi yang bikin sembuhnya itu bukan obatnya, tidurnya itu. Di antaranya ya. Orang begitu bisa tidur, makanya orang kalau nggak bisa tidur, aduh susah nggak sembuh-sembuh kalau sakit. Tidur itu menyehatkan. Ada ayatnya Pak? Adalah ya. Ini masih ngomong sehat tubuh ya.
Bahwa tidur menyehatkan ya. Oke, Mazmur 41 ayat 3. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Maka kalau kedokteran melihat ayat ini, Alkitab ilmiah juga ya. Karena waktu tidur terjadi regenerasi sel. Ada jam-jam piket organ tubuh, tapi ada jam-jam istirahat organ tubuh. Yang milenial mungkin senang soal sirkadian, di mana lambung itu jam 7 dia kerjanya. Ya udah sarapan jam 7. Ginjal tuh jam segini istirahatnya, ya udah tidur gitu kan. Kita harus ngikuti organ tubuh gak ngikutin jadwal kita. Kalau kita bisa deep sleep antara jam 10, jam 11 sampai jam 1, nanti boleh bangun sebentar kencing, lalu jam 1 sampai jam 3 Anda sehat. Di mana tidur pules. Saat tidur pules itu tidur yang menyehatkan itu tidur yang pules ya. Ya kalau punya duit beli, itu ada jam tangan yang bisa ngukur apa kita deep sleep apa tidak. Dan waktu kita tidur 7 jam itu deep sleepnya berapa menit atau berapa jam. Ya kalau di Indonesia sekitar 3 jutaan alatnya. Berapa lama deep sleep. Nah nggak punya duit Pak, udah pakai indikator aja deep sleep apa enggak. Indikator Anda tidur pules, bangun tidur itu seger banget. Aduh, iya segar, itu berarti ada deep sleep. Tapi ada loh orang bangun tidur tuh pegel semuanya. Aduh Pak, badan saya tuh pegel semuanya. Loh Anda tuh tidur apa kerja bakti tadi malam? Bangun tidur pegel semuanya. Iya Pak, soalnya saya tuh ngimpi dikejar maling. Gimana sih lo? Nggak ngimpi nangkep maling gitu loh. Jadi bangun tidur bangga gitu. Tadi malam nangkep maling gitu ya. Ngimpinya dikejar maling, ngimpinya makan keselak gitu ya. Ngimpinya ketabrak, ngimpinya pergi ke luar negeri. Tapi ketinggalan pesawat. Aduh, maka jantungnya berdebar-debar. Aduh, lu tidur aja susah gimana bangun? Aduh, ini orang sekali hidup aja susah banget sih. Tidur aja susah, gimana bangunnya? Loh, tapi ada loh orang begitu tuh. Tidur tuh ngimpinya tuh yang dikejar maling lah, dicekek setan. Kenapa gak ngimpi ngusir setan? Ngimpi tuh yang menang gitu loh ya. Aduh hidup sekali kenapa susah sih dulu. Kasihan banget orang saya tuh lihat orang. Udah tidur aja susah gimana bangunnya? Lah itu bisa diatur, itu bisa diatur. Ya, saya ajari nanti kalau ada mau belajar di saya, nanti ada modul mengenai deep sleep juga. Secara psikologi, secara nafas, ada namanya whiskey breathing, supaya bangun, namanya coffee breathing. Ya, saya kan ketemu supir taksi. Pak, tak ajari Pak, ini ilmu bagus buat Bapak. Bapak kalau lagi gak ada tarikan, tapi malamnya rame. Udah Pak, Bapak pinggir bawah pohon, nafas begini, nanti kan ngantuk. Gitu. Lah kalau saya begitu dapat panggilan, nafas begini, Bapak bangun gitu. Dia senang banget. Diajari bangun, diajari tidur, pakai olah nafas. Tapi tidur itu kata Alkitab Mazmur 41 ayat 3 itu bisa menyembuhkan sakit. Tuhan menyembuhkan. Makanya ayat yang lain saya nggak munculkan, tapi pasti Anda ingat ayat yang seperti ini, kira-kira bunyinya, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, sebab Tuhan memberi kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Itu terjemahan baru, TB. Cari yang MILT, itu terjemahannya sedikit berbeda. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, bekerja dengan keras, sebab Tuhan menganugerahkan tidur. Jadi tidur itu anugerah. Yang susah tidur itu biasanya orang yang dari kecil bangun pagi, sampai tidurnya malam, kerja dengan susah payah. Jadi orang yang kayak saya ini juga ya, kecilnya miskin, jualan es lilin, kerja keras, sudah sukses pun susah tidur. Punya duit pun susah tidur. Karena memang ada alam bawah sadar ini yang membuat kerja keras, kerja gitu. Jadi sampai tidur pun gak bisa. Maka tidur itu anugerah. Tuhan tuh menganugerahkan tidur. Makanya di sini saudara yang gampang tidur, ya, ibu ya gampang tidur ya. Sama tuh kayak istri saya itu. Nempel molor. Ini makhluk-makhluk yang gak perlu olah nafas, saudara. Gimana mau olah nafas, duduk di mobil gak diajak bicara aja tidur. Itu persis, tapi anak saya nomor 3 juga begitu Pak. Anak saya tuh duduk di mobil begitu, ya tuh langsung tidur. Padahal tadi juga baru bangun tidur. Makanya kalau sampai naik taksi tuh sama istri saya tuh bilang, Levin, hati-hati loh, kamu jangan tidur, nanti dibawa supir taksi dibawa kemana kamu gitu. Duduk tidur. Wah, itu mah gak perlu olah nafas itu mah gitu ya. Tapi itu anugerah, kalau Alkitab berkata anugerah.
Tuhan menganugerahkan tidur pada orang yang dicintainya. Maka selain tips psikologis, perlu juga minta anugerah Tuhan. Nanti kan pasti bisa tidur. Jadi tidur itu sehat. Ya, memang ada juga yang tanpa tidur pun juga orang bisa sehat, tapi pasti nggak prima. Nah, tetap ada harapan bagi orang yang insomnia gitu ya, untuk bisa tidur pules. Karena nomor satu, tidur itu anugerah. Nah, kalau kita terhubung sama yang pemberi anugerah, masuk Tuhan nggak kasih, Tuhan akan menganugerahkan tidur. Kalau pakai terjemahan MILT, ya. Nah, tapi yang pasti tidur itu menyehatkan. Itu menyehatkan badan. Lah kalau roh, nah gimana roh? Kalau apa? Nafas orang Kristen, doa, ngerti ya. Kalau makan, firman. Nah kalau sekarang tidurnya roh apa coba? Nah mulai nggak tahu nih. Kalau makan firman udah banyak tahu lah ya. Kita harus makan firman Tuhan, itu udah banyak pendeta khotbah. Kalau tidur atau istirahat. Oke, ada loh ayatnya, kita baca ya. Yesaya 28 ayat 11 12. Ini istirahatnya roh ya. Yesaya 28 11 12. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing atau glosolali atau bahasa roh akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada mereka yang lelah, inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Kalau dibaca ayat selanjutnya, maka mereka berjalan terhuyung-huyung dan tergeletak. Jadi tempat peristirahatan itu kalau roh itu apa? Penyembahan. Ya kalau orang karismatik bilang bahasa roh, berbahasa asing, logat ganjil. Kalau Paulus makanya berkata, kalau aku berbahasa roh, maka akal budiku tidak ikut berdoa. Tapi rohnya supaya sehat. Itu tempat, kenapa istirahat? Karena kita hidup gak pernah istirahat. Wong tidur aja mikir, gimana bangun? Mikir terus. Coba Anda istirahat. Bukan mengosongkan pikiran ya, kalau mengosongkan pikiran kan goblok dong. Tutup mata, tarik nafas, kosongkan pikiran. Goblok dong kosongkan pikiran. Saya nggak pernah mengajarkan kosongkan pikiran. Coba pikirkan Tuhan, pikirkan jantung, ucapkan syukur, terima kasih Tuhan buat jantungku. Lah kalau saya sakit jantung Pak, terima kasih Tuhan, kesembuhan akan terjadi. Jangan Tuhan, sembuhkan jantung saya Tuhan. Jangan. Mulai sekarang ucapan syukur. Ya, nah itu namanya kuasa ucapan syukur. Tapi untuk istirahat, Alkitab berkata, penyembahan. Penyembahan itu istirahatnya roh. Ya. Oke, berikutnya lagi, supaya sehat gimana? Olahraga. Oh ya, untuk sehatnya badan ya, kita masih bicara badan ya. Alkitab berkata begini soal olahraga. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Tapi otak saya bersedikit menganalisa ayat ini dengan sudut pandang yang berbeda. Latihan badani atau olahraga terbatas gunanya, bukan berarti nggak ada gunanya loh. Memang artinya ayat ini berkata, ibadah itu lebih berguna daripada olahraga. Tapi bukan berarti olahraga itu nggak berguna. Tetap butuh juga yang namanya olahraga. Karena kalau kita latihan olahraga, ya maka ya raga kita kan diolah. Misalnya saya sebagai orang yang dulunya diabetes. Lalu berat badan mulai turun, supaya nggak bablas turun. Kan diet karbo. Ya ototnya aja dinaikin. Dengan apa? Ya ototnya dilatih. Ya sekarang yang lagi populer ya saya mulai sering juga sekarang latihan ngeplank. Ngeplank itu kayak push up, posisi begitu tapi nggak gerak, diem aja. Cuma begitu Pak. Coba loh. Cuma begitu Pak, cuma begitu nyoba, perutnya Pak sampai gemeter, ya, semenit juga udah gak kuat, ada yang lama-lama bisa 2 menit, lama-lama bisa 3 menit gitu ya. Nah posisinya digonta ganti, ya. Yang paling gampang lagi posisi ingtung, duduk tanpa kursi, begini ya. Tapi ini jengkol nggak boleh lebih daripada jari, jadi duduk tanpa kursi. Jangan begini ya, nanti lututnya sakit. Jadi ininya tetap lurus sebenarnya, jadi pantatnya yang dimundurin. Pokoknya kayak orang duduk tanpa kursi aja begini. Anda kuat berapa lama? Ya coba aja. Coba aja. Nanti kan sampai ininya gemeter gitu. Udah tiba-tiba ototnya terbentuk. Lemaknya hilang, otot terbentuk. Makanya olahraga itu menyehatkan. Udah nggak perlu dibahas karena udah jelas ya kan. Sekarang gimana olahraganya roh? Nah itu dia yang penting. Ada apa olahraganya roh? Yang melatih roh kita kuat gitu loh ya. Latihannya apa? Oke. 2 Korintus 4 ayat 17.
Ini dia, ini pelajaran yang paling gak suka nih poin ini ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Ya, kemuliaan kekal itu hal-hal yang rohani atau roh yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Wah, mau rohnya kuat? Menderitalah. Orang itu kalau menderita, saudara ya, bisa mati dalam kepahitan, bisa mati menderita, tapi cukup banyak yang menjadi berdoa, dekat sama Tuhan, cari Tuhan, ya kan? Ini ada ilustrasi. Pengusaha, kontraktor, jam istirahat, tukang-tukang pada turun dari lantai 3, 4, karena proyeknya di lantai 4, 5, 6, 7, 8 ke atas. Lalu tukang itu pada di bawah. Tapi karena si mandor ini lagi inspeksi, ya dia pengenlah ada tukang yang naik ke atas temenin dia. Lihat ke atas, aku panggil kamu, gak pada denger. Ya namanya mandor, bos duitnya banyak ya kan, lempar aja duit koin kerincing itu. Gitu. Wih, bukan lihat ke atas, malah rebutan duit. Kasih yang lebih besar lagi, kerincing. Wah, pada nyari duit, gak ada yang nolak ke atas. Cari kerikil aja, pluk gitu ya kan. Begitu dilempar kerikil, kena kepala, ceduk, lihat ke atas semuanya gitu ya. Kan Tuhan kadang begitu kan, dikasih berkat, sibuk cari berkat, kasih berkat lebih banyak lagi, sodok-sodokan, kasih aja pletok, sakit, pletok, masalah, Tuhan, lihat ke atas, lihat ke atas. Jadi kadang ya mungkin begitu ilustrasinya, penderitaan, Paulus berkata penderitaan ringan, Paulus ini hebat banget menurut saya kagum sama dia. Dia berkata penderitaan ringan yang gua alami, apa sih yang Paulus alami yang dia bilang ringan? Yang lain disesah 1 kali, dia bilang aku 5 kali disesah. Tiap kali 40 kurang 1 pukulan. Jadi di Paulus itu kalau habis khotbah bukan diajak makan, bukan diajak makan all you can eat, Pak. Dipukuli 39 kali. Bonyok enggak? Yang bilang tidak bonyok maju ke depan. Aku bonyokin saudara. Ini badan kecil begini dulu komandan peton ya. Komandan regu itu 12 orang, komandan peton itu mimpin 3 regu di resimen mahasiswa. Bonyoklah dipukul 39 kali. Paulus tuh 5 kali kejadian. Yang didera di luar batas itu 3 kali. Dilempari batu sampai hampir mati. Di penjara tuh berkali-kali. Itu dia berkata penderitaan ringan. Ini orang yang memang pikirnya positif banget gitu ya. Tapi itulah yang membuat Paulus itu nulis buku paling banyak. Alkitab itu paling banyak tulisan Paulus. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Ketika orang menderita, responnya tepat, rohnya kuat. Pak Jarod orangnya tabah banget sih Pak, rugi sampai ratusan miliar begitu, kok tabah aja. Ini tabah gak ujuk-ujuk saudara. Saya masuk Jakarta tahun 90, tinggal di rumah bedeng 6 kali 6 meter persegi, hidup dari bawah, punya tagihan 10 juta, aduh mau bayar apa, bisa enggak, tapi jantung ini duduk, kebayar. Wah, mulai bisnis, tagihan 100 juta, kebayar apa enggak ya? Kebayar. Wah, usaha makin maju, tagihan 1 miliar, kebayar gitu ya. Waduh, ini lama-lama jantungnya makin kuat saudara. Sempat juga diciduk sama oknum pasukan khusus, mau dibunuh saya juga sempat, ditodong pistol juga sempat, mau dikarungi juga pernah. Waktu saya diancam mau dibunuh saya berdoa, dia maki-maki Tuhan saya. Kalau saya dimaki-maki gak masalah, kalau Tuhan saya dimaki-maki, waduh saya menghadapi orang yang gak takut akan Tuhan. Kalau tak tembak kamu, Yesusmu bisa tahan peluru saya. Lalu dia bilang Yesus disambung dengan kata-kata binatang dan segala macam. Waduh, saya tahu saya berhadapan orang yang gak takut sama Tuhan. Pernah juga ngalamin begitu. Dan jantung saya tidak putus-putus. Itulah kenapa sekarang jantung saya kuat sekali. Tidak putus-putus. Dilatih oleh masalah, kebakaran, rumah habis, nggak diasuransi. Waduh, kalau saya cerita masalah-masalahnya banyak banget. Tapi kalau saya pikir lagi, nanti saya mati dikubur juga nggak bisa bawa harta. Tapi penderitaan, itu setuju nggak setuju, itu menguatkan roh. Dan saudara semuanya akan dibikin rohnya kuat. Anda nggak usah nolak penderitaan, itu datang sendiri. Amin, amin gak amin akan datang. Ada orang yang orang tuanya baik, mertuanya gak baik. Orang tua baik, mertua baik, bos di kantornya gak baik. Pokoknya Anda itu akan menderita aja deh pokoknya. Mau amin gak amin, pokoknya saya udah bicara. Kenapa saya bicara? Kalau itu terjadi, ingatlah apa yang aku katakan kepadamu ketika aku bersama-sama dengan kamu. Tidak lama lagi aku meninggalkan kamu. Bukan mati ke Philadelphia.
Tapi penderitaan itu Tuhan izinkan tidak pernah melampaui kekuatan kita. Dan kita pasti akan sanggup menanggungnya. Kalau Anda nggak sanggup, nanti Anda sakit punggung. Ya, punggung sakit, frozen shoulder, kebanyakan beban. Mau sembuh, Tuhan terima kasih. Aku akan sanggup angkat beban karena aku nggak sanggup, tapi Tuhan sanggupkan. Apapun yang menjadi tanggung jawabku, didik adik, membiayai sekolah adik, ngerawat orang tua, aku akan sanggup semuanya dengan kesanggupan Tuhan. Nanti punggung Anda sembuh. Jadi sakit itu bisa karena saraf, tapi bisa karena pikiran. Ya, makanya Alkitab Amsal berkata apa? Orang yang kecewa, nanti kita baca ayatnya ada ya. Oke, jadi olahraga itu bikin sehat. Ya, berikutnya lagi, sekarang kita baca yang kelima. Apa itu yang bikin hati sehat, yang bikin badan sehat? Yang kelima adalah hati yang gembira. Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Wah, patah semangat, kecewa, kepahitan, udah tulangnya kering. Nah, tulang itu kan tempat sumsum, sumsum itu kan saraf. Sarafnya kejepit, sarafnya mengering, udah penyakit muncul semuanya. Berawal dari apa? Dari kecewa. Amsal 2:15 ayat 25. Kekhawatiran akan dalam hati membungkukkan orang. Orang yang khawatir kayak kena beban, lama-lama bungkuk loh. Bungkuk beneran. Mau sembuh, buang kekhawatiran. Jadi hati itu menyembuhkan. Hati itu bikin sehat. Bahkan kalau jelasnya tuh hati gembira itu obat loh. Hati gembira itu obat. Orang begitu gembira sembuh. Yang susah kan gimana gembiranya gitu kan. Tapi hati gembira itu bikin sehat. Oh, jelas banget membuktikannya. Apa buktinya kalau orang gembira itu sehat-sehat? Lah buktinya orang gila, wong edian itu malah waras-waras loh. Tahu wong edian? Orang gila tuh. Orang gila itu makan makanan yang dibuang jatuh ke lantai, kagak mencret. Benar sudah. Orang gila itu pakai baju basah kehujanan, tidurnya di emper toko, kagak masuk angin. Kenapa orang gila sehat-sehat? Karena orang gila itu banyak ketawa. Orang gila itu sehat-sehat, betul. Anda mau sehat? Orang itu yang bikin sakit kan orang pintar ya kan? Orang pintar itu yuan naik, otaknya mikir, berarti nanti dolarnya begini, nanti begini. Waduh, orang bodoh itu ada berita apa aja, tidur pulas makan enak. Orang dolarnya banyak, aduh, kursnya naik turun, jantungnya naik turun, tekanan darah naik turun. Saudara mau kurs berapa tenang ya? Iyalah, nggak punya dolar. Yang hebat itu dolarnya banyak, tapi hatinya tenang. Susah karena cinta uang atau mamon. Tapi hati gembira, obat yang manjur itu jelas sekali. Ya, pasti. Ya, banyak kesembuhan lewat hati. Udah kemo, kambuh lagi lah, kepahitan. Olah nafas, sembuh dari kanker, kambuh lagi lah pasti, nggak bisa mengampuni. Bukan mengutuki ya, tapi kambuhnya itu udah hampir kayak kepastian. Karena sumbernya tuh, oke, saya bicara sedikit soal kanker. Kenapa terjadi kanker? Ya karena ada kankernya yang rusak Pak. Kenapa rusak? Karena membelahnya error Pak. Kenapa membelahnya error? Kan metilasinya tidak bagus Pak. Atau terjadi peradangan sel, inflamasi dalam sel sehingga membelahnya error. Loh, membelahnya error, sel yang membelah error kan akan dibunuh sama natural killer cell. Dalam tubuh kita itu ada 39 triliun sel, ada sel satpam. Begitu ada sel yang membelah error, disengat sama dia, hancur. Tubuh kita itu luar biasa. Kalau sampai di PET scan deteksi, berarti sel yang membelah itu sudah mencapai 10.000 unit lebih. Dan itu bisa 2, 3, 5 tahun. Mundur ke belakang, kapan itu dimulai sel membelah errornya, sehingga natural killer cell-nya nggak berfungsi. Goncangan jiwa yang membuat ini nggak terjadi, nggak bekerja. Atau proses, kalau dokter jelasin, kenapa selnya error? Ya metilasinya nggak bagus. Metilasinya bagus kok, dites DNA, dia proses metilasi bagus, oh berarti inflamasi. Atau stres oksidatif. Kenapa dokter metilasinya nggak bagus? Dokter pasti bilang, jangan banyak nanya, yaitu penyebabnya. Ilmunya habis di situ. Tapi kalau ditambah dengan psikiatri, psikologis, yaitu error karena ada masalah jiwa. Seperti John Kabat-Zinn ajarkan, profesor dokter di MIT. Kalau ada masalah jiwa, masalah hormon. Masalah hormon, bahkan hormon kacau, bisa autoimun. Nyembuhnya gimana? Yang mesti ke akarnya di hati. Kalau hatinya nggak disembuhkan, badannya sembuh ya sakit lagi. Maka hati harus disembuhkan. Maka mesti inner healing, luka-luka batin. Hati ini mesti dibereskan supaya badannya sehat.
Tapi kok bagi saya itu juga nggak penting-penting banget ya. Sudah sehat ya, kemo habis miliaran, mati. Begitu mati, ujung-ujungnya ya masuk kuburan, dimakan cacing juga. Anda itu sehat, habis miliaran loh. Begitu mati, jadi debu juga. Ya bukan berarti sehat gak penting ya, bagi saya juga penting. Tapi ada yang lebih penting dari itu loh. Kalau mati rohnya kemana? Maka supaya roh ini hidup, kalau supaya badan sehat, ya hati. Nah kalau roh, supaya betul-betul sehat, yang paling hakiki, tadi olah nafas, tidur, makan, itu sebenarnya nggak sepenting hati. Karena Tuhan Yesus berkata, hati ini sumber kehidupan. Yang jauh lebih dahsyat dampaknya pada kesembuhan itu sebenarnya hati. Waktu saya mulai belajar soal nutrisi, soal olah nafas, tapi belajar soal hormon di hati, tetap saya harus menilai, Pak, diantaranya yang paling penting kemana Pak? Hati menurut saya. Saya nggak kenal olah nafas. Sebelum saya kenal olah nafas, saya belum belajar hidup sehat. Saya sakit pinggang, saraf kejepit, mata selindris. Lewat pemulihan hati, mata saya normal. Alergi saya sembuh, saraf kejepit sembuh. Dari masalah hati aja. Kesembuhan yang saya alami banyak banget. Jadi tetap saya berkata hati ini paling penting. Nah tapi sekarang kalau bicara roh, hatinya sembuh, badannya sembuh, akhirnya kan mati juga. Masuk kuburan, hancur ya badan. Bukan nggak penting ya, selama kita hidup, kesehatan itu penting. Tapi ujung-ujungnya kita tuh mati juga. Hidup yang paling berani menurut saya ketika orang nggak takut mati. Karena punya keyakinan kalau mati masuk surga. Nah supaya roh kita itu sembuh dalam arti mati itu pindah tempat. Gimana menyembuhkan roh ini? Oke, ini bagian terakhir. Wah, pokoknya jemaat tuh dengar kata terakhir semuanya roh kelegaan turun. Haleluya. Makan malam habis ini gitu kan. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27-nya dari Yehezkiel 36. Rohku akan kuberikan di dalam hatimu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Hidup yang baru, hati yang baru, roh yang baru adalah selera yang baru. Dulu seleranya makan daun, ya kan, namanya ulet, menjijikkan, dihindari orang. Tiba-tiba indah banget loh, orang pengen ini, bagus nih kupu-kupunya. Itu selera makannya berubah 180 derajat tuh, betul makhluk yang baru, berubah total. Nah kita hidup baru itu seperti itu ya. Dulu suka yang najis, sekarang aduh melihat gitu kok jadi jijik ya masa lalu saya. Kenapa? Roh kita baru. Nah itu pemulihan yang paling dahsyat menurut saya. Karena ketika rohnya baru, nanti baru bisa tuh namanya makan firman. Kalau enggak, gimana sih gua baca gak ngerti-ngerti? Gimana ngerti rohnya gak ada roh kudusnya? Tapi gimana caranya Pak bisa punya roh yang baru ini? Nah ini bagian terakhir dan ayat terakhir. Tadi bagian terakhir itu roh yang baru, sekarang ayat terakhir dan slide yang terakhir. Efesus 1:13. Dalam dia kamu juga ketika kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu di dalam dia, D-nya huruf besar yaitu Tuhan Yesus. Kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Maka roh itu bersama roh kita dan roh itu bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma berkata roh itu bersama dengan roh kita. Kapan roh itu, roh kudus itu bersama roh kita? Efesus menjelaskan waktu itu kita percaya Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, maka roh kita ada roh kudusnya. Roh kudus dalam roh kita itu yang membuat waktu kita baca Alkitab, kita dapat pengertian. Dan kita bisa menikmati kayak orang makan. Waktu doa kita nyambung karena roh kudus yang dalam roh kita berjumpa dengan rohnya Tuhan. Jadi sebenarnya ini terakhir tapi ini yang utama dan paling penting. Yaitu lahir baru. Karena itu yang membuat kita bisa bernafas dalam doa, bisa baca Alkitab, menikmati. Waktu dalam penderitaan, roh kudus itu memberi kita kekuatan dengan mengingatkan firman tertentu. Tanpa langkah ini sebenarnya nggak bisa. Maka hidup kita akan sehat, roh, jiwa, dan tubuh ketika roh itu ada di dalam kita. Lewat kelahiran baru, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mari tunduk kepala kita berdoa.
Bapa, kami mau roh, jiwa, tubuh kami sempurna. Tapi apa artinya kami sehat kalau roh kami binasa? Apa artinya kami sembuh tapi kami masuk neraka? Kami mau ya Tuhan di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Di bumi seperti di sorga. Setahu kami ya Tuhan, di sorga tidak ada sakit penyakit. Dan kami mau di bumi seperti di sorga. Kami tinggal di bumi sehat. Kami tinggal di bumi diberkati. Kami tinggal di bumi yang penuh dengan kejahatan, tapi kami merasa damai sejahtera karena penyertaan Tuhan. Kami tinggal di bumi yang banyak masalah, tapi kami menghadapi dengan kuat karena kami yakin pertolongan Tuhan. Kami punya tanggung jawab yang harus kami selesaikan dan itu adalah sebuah panggilan, sebuah tanggung jawab dan bukan sebuah beban. Kalau kami memang harus membiayai adik-adik dan orang tua, itu adalah sebuah pelayanan yang kami banggakan dan bukan beban hidup. Sehingga hidup kami adalah hidup yang mulia, bukan yang terbebani dan akhirnya sakit. Kami akan bebaskan pikiran-pikiran kami dengan pikiran-pikiran yang baru, memandang sebuah kewajiban sebagai sebuah pengabdian, suatu tugas sebagai kemuliaan. Bahkan sebuah alergi atau pantangan-pantangan sebagai sebuah keunikan di mana kami perlu menemukan bagaimana Tuhan menciptakan kami unik dan kami juga harus menjalani secara unik dan kami jalani dengan ucapan syukur sehingga kami bukan seperti orang diet yang terpaksa tapi kami orang yang bahagia. Terima kasih ya Tuhan, terlebih lagi adalah kami diingatkan yang mengenai roh kami. Yang jauh lebih penting dari masalah kesehatan badan yang suatu saat toh kami akan dipanggil Tuhan. Dan manusia lahiriah kami, kemah ini akan dibongkar dan kembali menjadi debu. Tapi roh kami makin kuat dan roh kami kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, belajar, kami berdoa, mengucap syukur. Amin.